representing KOZ. Halo, hai, annyeong. Perkenalkan, namaku Adinda Aulia Pratiwi atau aku biasa dipanggil Dinda. And as you can see, di sini aku membawa sesuatu, tapi tenang, ini bukan surat cinta. Ini tuh adalah album dari salah satu boy group yang baru aja aku stan selama setahun ini, dan aku memutuskan untuk membeli salah satu album mereka beberapa minggu yang lalu. Dan aku jadi tertarik buat ngobrolin perjalanan atau pengalaman aku selama jadi K-popers dari tahun 2017. Jadi kayak mungkin aku sedikit akan curhat-curhat gitu ya, bagaimana selama 6 tahun ini aku mulai menyelami yang namanya dunia K-pop gitu. Aku ikutin K-pop udah 6 tahun, berarti itu dari zaman EXO sama BTS itu lagi fan war ya, sampai sekarang 2024 ini dua grup itu membernya udah pada wamil, jadi kayak udah lama banget, 6 tahun yang lalu. Dan selama 6 tahun itu tentu saja aku udah berkali-kali mencoba untuk join beberapa fandom yang baru, tapi sejauh ini aku baru bisa bilang kalau aku itu adalah ARMY dan Wonder. Dan kenapa aku bisa bilang gitu? Karena menurut aku nih cuma BTS sama Boy Next Door aja yang sampai sekarang aku bisa terus ngerasa cocok dengan lagu-lagunya. Karena ada beberapa grup yang tiba-tiba ganti konsep atau ganti genre lagu. Jadi aku kadang udah mulai gak nge-stan karena hal itu. Terus aku juga sampai sekarang masih ngikutin kabar membernya, dan aku juga udah paham sama asal-usul grupnya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang aku adalah seorang ARMY dan juga Wonder. Nah, kalau ditarik lebih jauh nih ya, aku tuh sebenarnya mulai masuk atau mengenal dunia K-pop dan Korean Wave ini tuh dari tahun 2017. Saat itu tuh ada yang namanya survival show Korea yang sangat terkenal, yaitu Produce 101. Nah, Produce 101 ini adalah salah satu variety show yang nantinya akan mendebutkan suatu grup gitu. Dan yang season pertama itu grupnya cewek kan, nama grupnya adalah IOI. Dan tahun 2017 ini mereka tuh ngadain Produce 101 season 2 yang disitu akan mendebutkan idol grup cowok. Nah, jadi pada saat itu memang booming banget waktu aku SMP itu, teman-temanku pada nonton tiap minggu gitu, jadi ngikutin variety show-nya. Dan aku juga jadi ikutan tahu kan, oh ini yang namanya Produce. Sampai akhirnya di tahun itu juga debut lah idol dari Produce 101 yang cowok itu namanya 101. Dan saat itu emang mereka tuh booming banget ya, debutnya ditunggu-tunggu banyak orang. Nah, karena itu aku mulai sedikit terinfluence gitu ya. Jadi tahun 2018 aku mulai nge-stan mereka, tapi sadly kontrak mereka tuh pendek banget gitu dari survival show-nya. Jadi pada tahun 2019 Wadawan ini bubar gitu ya, karena kontrak survival show-nya udah habis di tahun itu. Dan ya, aku akhirnya memutuskan untuk mencari-cari nih idol atau grup baru lagi yang bisa aku stan gitu kan, karena aku memang tertarik sama hal-hal berbau K-pop. Pada akhirnya aku tahu tuh ada salah satu member dari Wanawan ini, Yasku dulu namanya Jihoon. Itu waktu itu dia tuh deket, sebelum mereka bubar ya, dia tuh deket sama salah satu membernya BTS yaitu Taehyung. Dan dari situlah aku mulai mengenal yang namanya BTS. Baru di tahun 2019 tuh aku mulai benar-benar nge-stan, karena waktu itu mereka comeback dengan album berjudul Love Yourself, dan mereka juga bekerja sama dengan UNICEF untuk mempromosikan campaign Love Yourself itu di turnya mereka. Jadi kayak aku yang waktu itu sedang menjadi anak SMA yang butuh support mental dan motivasional, melihat comeback mereka yang bekerja sama dengan UNICEF, dan mereka mempromosikan tentang mental health dan lain sebagainya dengan comebacknya mereka itu, aku merasa jadi sangat dekat gitu dengan mereka lewat lagu-lagu yang mereka promosikan, karena berkaitan dengan mental health dan juga ajakan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Jadi pada saat itu aku sangat tersentuh dengan comeback mereka, dan akhirnya memutuskan untuk nge-stan mereka di tahun itu. Nah, sampai nih di tahun 2020 kan, pada saat itu kita udah mulai pandemi nih. Tahun 2020 itu kita udah mulai pandemi, dan saat itu BTS memang lagi naik-naiknya. Mereka lagi terkenal banget di kancah internasional, dan mereka sampai masuk jadi top Billboard karena lagu comebacknya yaitu Dynamite.
ya kan? Siapa yang nggak tahu Dynamite? Mereka juga sampai perform di acara yang ada di luar negeri kayak Billboard Music Award, mereka diundang di Grammy, dan masih banyak lagi. Kesuksesan mereka pada saat itu memang sangat impactful, baik dari K-popnya sendiri sampai di ranah buat ekonomi pemerintahan di Korea tuh mereka jadi terdampak juga karena terkenalnya si BTS ini kan. Terus habis itu kesuksesan itu sampai berlanjut sampai company-nya BTS yang namanya Big Hit Entertainment, dari mereka yang company yang bukan apa-apa sampai mereka itu memutuskan untuk memperbesar agensi mereka menjadi multi company yang bernama HYBE. Nah, setelah HYBE ini akhirnya jadi multi company, jadi si BTS itu bukan jadi satu-satunya grup. Jadi mereka itu akhirnya seagensi juga sama grup-grup gede lain seperti Seventeen dan NU'EST dari Pledis Entertainment. Terus ada juga dari yang girl group itu G-Friend dari Source Music, ENHYPEN dari Believe, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya kayak HYBE itu jadi salah satu company terbesar gitu di Korea gitu ya. Nah, jujur aku sebenarnya menanggapi hal itu tuh seneng banget sih, karena aku pada akhirnya jadi yang namanya HYBE stan, atau aku nge-stan hampir semua grup yang ada di HYBE ini. Dan memang grupnya yang didebutkan oleh HYBE ini selalu booming dan selalu sukses gitu di Korea. Sampai sekarang juga ada yang namanya New Jeans, LE SSERAFIM, dan ini yang aku stan itu Boy Next Door, itu juga mereka tuh dari HYBE Entertainment. Setelah itu di tahun 2022 karena BTS itu udah mulai wamil atau wajib militer gitu ya, jadi aku udah mulai jarang nih ngikutin BTS lagi karena memang mereka ya udah sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan gak eksis sebagai grup gitu loh. Jadi aku mulai mencari-cari lagi grup yang akhirnya bisa aku stand karena memang aku butuh support secara mental juga. Akhirnya aku mulai kepo-kepo grup satu agensinya mereka, yaitu ada Seventeen, TXT, ENHYPEN. Tapi nggak semuanya itu benar-benar bisa aku stand karena either aku nggak suka sama musiknya atau aku nggak terlalu bisa ngikutin membernya, kayak nggak cocok gitu aja lah intinya. Nah, sampai di tahun 2023 barusan aja tahun lalu, si HYBE itu di salah satu company di bawahnya HYBE itu namanya Coast Entertainment, punyanya Zico. Kalau kalian tahu Zico yang memulai tren ini, nah dia itu mendebutkan boy group baru namanya Boy Next Door. Mereka tuh konsepnya fresh dan sangat muda banget, cheerful banget. Jadi aku merasa menarik untuk diikutin gitu. Gak tau kenapa aku jadi gampang banget tertarik sama boy group ini, karena aku ngerasa tuh mereka punya kesamaan gitulah sama BTS. Samanya kayak gimana nih? Karena aku tahu bahwa si Boy Next Door ini juga self-produce lagu mereka, ada beberapa lagu yang mereka produksi sendiri, dan aku merasa bahwa setiap membernya tuh punya karakter masing-masing, jadi hampir sama gitu lah sama BTS. Jadi aku bisa gampang ngikutinnya karena lagu mereka tuh konsisten, selalu cocok sama membernya, dan aku merasa membernya juga seru gitu loh. Jadi aku ngikutin Boy Next Door ini dari mereka debut di tahun 2023 dengan album mereka Who, sampai sekarang yang comeback terakhir ini baru aja comeback kemarin mereka, judulnya itu adalah How. Oke, dan sejauh ini mungkin hal-hal yang aku lakukan selama menjadi bagian dari fandom itu adalah membeli album, dan aku juga pernah join waktu itu ada kegiatan nonton bareng konser BTS, tapi nontonnya tuh di bioskop, jadi kayak film konsernya mereka ditayangin di bioskop, dan aku itu sempat ikut sekali gitu ya. Dan kalau album sih sebenarnya aku bukan tipe yang kolektor gitu loh, jadi aku merasa mungkin aku hanya perlu beli sesekali, jadi aku cuma punya beberapa. Aku album One punya satu, albumnya BTS punya satu yang Map of the Soul Persona, terus album Boy Next Door aku cuma punya yang ini aja. Dan aku merasa karena aku cuma butuh beli yang benar-benar aku suka dan aku tidak merasa bisa merawat album banyak-banyak, jadi aku beli cuma 3 gitu ya. Dan aku merasa bahwa nggak perlu maksa sih untuk menjadi bagian fandom itu kita harus gini, kita harus gitu, sesukanya aja. Dan mungkin harapanku ke depannya semoga aku bisa sekali atau mungkin kalau ada kesempatan ya boleh lebih untuk bisa nonton konsernya, karena aku pengen mendapatkan experience secara langsung untuk bisa nyanyi bareng, terus habis itu bisa ketemu sama orang-orang dalam satu fandom di
kesempatan yang sama, yaitu di konser mereka ke depannya. Dan aku sangat berharap banget fandomku ini bisa langgeng terus ya, nggak di-spend di masa depan, sampai aku benar-benar punya kesempatan buat nonton mereka gitu ya. Sekian hal yang bisa aku sampaikan dari kegiatan K-pop atau ngobrolin K-pop ini. I see you in the next session kalau misalnya aku mau ngobrolin lagi soal K-pop. Bye bye.